Kalau kita lihat bunga matahari, Kang Farah, anak-anak bisa menentukan arah kiblat. Oh, di mana bunga matahari menghadap, iya, pasti insya Allah belakangnya adalah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan dia menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Tentu ada banyak cara untuk memakmurkan buminya Allah. Di antaranya adalah dengan secara langsung memakmurkan melalui pertanian. Caranya akan sangat beragam. Dan salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita memakmurkan buminya Allah dengan berwakaf. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang sangat spesial karena perpaduan dua hal tersebut, pertanian dan juga wakaf, kemudian dikolaborasikan. Kita berada di kawasan Edu Wisata Teras Lembang, Land of Wakaf. Apa itu? Insya Allah sama-sama kita akan mempelajari lebih banyak tentang tempat ini. Bagaimana kemudian pertanian dan wakaf produktif dipadukan. Yuk teman-teman semua, kita ikut perjalanannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dedi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Gimana? ya, kata naon Pak Dedi. Tadi lancar ya perjalanan ke Lembang. Alhamdulillah lancar. Kita berada di Teras Lembang, Edu Wisata, atau kami sekarang sebut sebagai Land of Wakaf. Land of Teras Wakaf. Lembang. Masya Allah. Karena judulnya wakaf, saya cerita dulu dari wakaf nih. Wah, boleh banget Pak. Boleh Ya, banget. rumah yang kita duduki ini adalah milik almarhum keluarga Jenderal Letnan Jenderal Masudi. Beliau itu gubernur kita tahun 60 sampai 70. Subhanallah, keluarga Masudi ini mempunyai lahan yang luas, itu sampai 4 hektar. Kemudian juga rumah ini kita sebut sekarang rumah Jenderal, dan beliau mewakafkan seluruhnya kepada Yayasan Sinergi Foundation. Oleh Sinergi Foundation ini kemudian dikelola menjadi usaha-usaha yang produktif. Nah, di antaranya kita punya nanti ada kafe ngopi di gunung. Di luar tadi pertama kali masuk ya, ada kafe ngopi di gunung. Di sana berbagai kopi dengan sajian yang harganya saya yakin bikin tercengang. Tapi tercengang ingin nambah. Oh, Masya Allah, terjangkau. Kemudian ya kita punya yang kita tempat ini sekarang rumah Jenderal, ada kulinernya. Masakannya dari mulai yang berat sampai ringan ada di sini, dari mulai timbal sampai suki sampai grill segala macam ada. Lengkap. Ya. Nah, kemudian kita nanti akan main ke kebun anggrek, rumah anggrek, kebun anggrek Bandung. Kemudian kita akan lihat ada di sana ada agrowisata, ada tempat camping, ada berkuda dengan memanah, dan juga tentunya kita punya masjid yang jadi kebanggaan kita, Masjid Darul Aulia. Masya Allah. Nah, kira-kira sekelumit nanti yang akan kita ajak jalan-jalan ke tempat-tempat tersebut. Wah, boleh nih Pak, kita jalan-jalan. Siap, Oke, ayo. kita kemana dulu nih Pak berarti? Kita mungkin akan lihat dulu ke anggrek. Boleh banget Pak. Ayo Pak, Ya. sudah tidak sabar. Tapi udah baru datang langsung jalan nggak apa-apa deh. Enggak apa-apa, ayo. Nah, ini kita akan masuk ke kebun anggrek Bandung namanya. Di sini selain anggrek ada tanaman hias lain. Nah, anak-anak ataupun grup-grup sekolah yang datang ke sini itu biasanya oleh kami dijelaskan bahwa ada satu pohon yang akarnya tidak masuk ke dalam tanah. Tanaman apakah itu? Nah, kita akan masuk melihat tanaman berikut ini, begini pancingannya. Nah, inilah Kang Faras tanaman yang kita maksud. Ini kita kenal dengan nama anggrek kalajengking. Tidak berbisa kalajengking tapi ya. Tidak, akar-akar yang kita maksud ada tanaman yang tidak perlu kena tanah si akarnya. Inilah koleksi kami Kang Faras. Tapi sebelum ke anggrek yang besar, saya kenalkan dulu Kang Faras bahwa anggrek itu awalnya tuh dari sini. Nah, ini anggrek yang kita kembangkan dulu di botol. Dari sinilah baru kemudian ditanam. Ini anggrek-anggrek kita. Jadi di sini kita selain memamerkan tentunya juga menjual. Dari nilai-nilai penjualan inilah yang kita gunakan nantinya untuk memutarkan produktivitas tanah wakaf di sini, sehingga nanti wakafnya hasilnya dipakai lagi untuk kegiatan yang lain seperti kegiatan di Sinergi Foundation untuk rumah sakit bersalin gratis, untuk sekolah gratis dan lain sebagainya. Lah, Kang Faras, warna dari mulai warna salem putih, kemudian ke merah, ke apa nih warna ada yang kuning segala macam, ini oleh kita disampaikan ke anak-anak adalah kekayaan anggrek Nusantara, kekayaan anggrek kita. Tetapi ada sesuatu di balik itu bahwa
semua yang bisa menciptakan dengan keanekaragaman ini hanya satu zat yang paling mulia dan paling mempunyai kemampuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nilai itulah yang kita tanamkan di sini. Jadi anak-anak selalu setelah kita jelaskan secara ilmiahnya, cara budidayanya, kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menghidupkan, yang memberikan warna cerah dan lain sebagainya. Itu hanya Allah yang berkuasa. Kita hanya berusaha. Kang Faras dewasa kan, kita menanam, saya juga menanam, kemudian anak TK menanam. Allah bisa kuasakan yang anak TK yang bagus hasil penanamannya. Itulah ya seharusnya memang kita selalu ke anak-anak apapun ya, tidak hanya tanaman, apapun nanti ketemu dengan sesuatu yang mentakjubkan segala macam, sainsnya harus dapat, teknologinya harus dapat, dan semuanya kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dari kebun anggrek, kita kemana lagi nih, Pak? Sekarang kita sudah mulai akan masuki ke kebun sayur. Di sana ceritanya lebih hebat lagi. Masya Allah. Kalau anak-anak datang ke tempat ini, saya kenalkan ini adalah tempat bayi-bayi tanaman. Bayi tanaman itu macam-macam. Ada yang datangnya dia di stek. Nah, seperti ini batang, kemudian stek, alhamdulillah jadi. Kemudian ada yang sulur. Sulur itu seperti stroberi. Dia menyulur, kemudian oleh kita dikasih bok bayi lah ya. Nah, kemudian jadi dia akarnya keluar, kita taruh di sini. Nanti kalau sudah tumbuh tinggal gunting. Itu stroberi. Kemudian yang dari biji. Nah, biji ini seperti yang saya pegang ini biji bunga matahari. Setelah sekitar 1 minggu dia akan tumbuh seperti ini. Nah, anak-anak sekolah ini biasanya kita minta mereka nanam. Kemudian nanti ini dibawa pulang ke rumah. Kemudian kita juga punya biji sayuran. Nah, kalau biji sayuran lebih kecil-kecil lagi. Nah, inilah biji pakcoy. Biji pakcoy. Ya, kadang-kadang anak-anak tahu nama, tahu sayur nggak tahu nama. Ini biji pakcoy, bibit pakcoy yang kira-kira 1 mingguan lagi ini akan kita pindah tanam ke kebun. Semua tanaman itu perlu makan. Nah, makanannya apa? Makanannya itu pupuk. Nah, salah satunya pupuknya itu kita minta tolong kepada hewan kecil yang kadang-kadang kalau orang Sunda bilang ini diibaratkan orang yang lemah. Kang Faras jangan mau jadi cacing cau katanya. Padahal si cacing ini hewan yang luar biasa. Masya Allah. Ini cacing tanah atau ya kebanyakan semua cacing-cacing saya hargai luar biasa. Ini adalah namanya Lumbrecus rubellus. Dia punya kemampuan makan seberat tubuhnya. Nah, adik-adik kalau yang datang ke sini suka ditanya, adik-adik berat badan berapa? 20 kilo misalnya. Bisa nggak makan 20 kilo sehari? Nggak akan ada yang bisa. Karena makanan manusia nggak mungkin seberat tubuhnya, cacing mampu. Nah, cacing ini nanti menghasilkan kascing namanya. Kascing ini sebetulnya apa yang dia makan dan kemudian oleh dia dikeluarkan. Padahal awalnya ini bisa jadi dari kompos, sisa tanaman, sisa kotoran hewan dan sebagainya. Tapi kalau sudah jadi begini sudah tidak ada bau dan siap untuk dijadikan pupuk tanaman, luar biasa. Nah, kemudian ada lagi. Kami di sini kan punya kafe dengan rumah makan. Kadang-kadang ada sisa buah-buahan. Oleh kita dimasukkan ke dalam sebuah tong yang kedap udara, kemudian dikasih dengan tetes tebu atau molase, dan kemudian kita minta tolong lagi ke makhluk Allah yang tidak kelihatan betul, mikroorganisme, bakteri dan lain sebagainya, dan jadilah mall mikroorganisme lokal. Dan inilah yang kita pakai untuk ke kebun. Jadi tidak ada lagi pupuk kimia buatan yang ada di kebun. Termasuk pestisidanya kita bikin. Jadi kebun kita ingin menuju ke kebun organik. Kita akan mulai ke kebun di mana anak-anak akan mulai belajar mengolah tanah. Mengolah tanah dulu ya sebelum menanam. Tanah itu perlu diolah, perlu digemburkan. Nah, inilah cangkul ala teras Lembang. Khas. Kalau cangkul yang besar kan harusnya panjang ya. Tapi karena yang nyangkulnya nanti anak-anak, kita bikin yang kecil. Tapi ini juga berfungsi. Nanti anak-anak oleh kita akan diminta untuk bikin lubang seperti ini. Kemudian ada tandanya supaya dia bikin lubang. Nah, setelah bikin lubang seperti ini, mereka akan diminta untuk memberikan pupuk kandang yang tadi. Pupuk kompos. Pupuk kompos dimasukkan. Setelah dimasukkan, ini kemudian kita tutup dan mereka akan bertanam dari bibit-bibit yang tadi. Nah, setelah anak-anak selesai nyangkul di sini, kita bawa ke lahan yang sudah siap ditanami. Mereka membawa bibit-bibit kecil ini dari tempat persemaian tadi. Nah, mereka kemudian belajar menanam. Tentunya selalu kita tekankan saat menanam itu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak untuk anak-anak ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim supaya tanahnya dan tanamannya berkah. Kemudian dia akan besar dan dimakannya pun penuh keberkahan. Kita mulai ke momen di mana anak-anak paling suka. Setelah 30 hari dipelihara, tentunya dia harus disiram, diberikan pupuk dan dirawat, akan jadilah siap panen 30 hari ini. Jadi anak-anak sekali lagi pada saat di sana baca
basmalah. Di sini pun baca basmalah dan juga diakhiri harus dengan alhamdulillah. Jadi caranya gitu, Kang Faras. Kang Faras saya anggap anak-anak ya. Siap Pak. Sekarang yuk kita lihat, ini adalah selada keriting. Selada keriting ini banyak vitamin C-nya. Kita pegang belakang bawahnya. Langsung nih, coba ya Pak. Belakangnya, ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Ya. Alhamdulillah. Nah, disinilah kita sampaikan ke mereka, adik-adik lihat ada akar namanya akar serabut. Nah, inilah tempat si tanaman mengambil saripati makanan dari tanah. Kemudian kita buang tanah yang besar, yang kotornya. Dan biasanya anak-anak diajak untuk nyuci sendiri nih. Setelah nyuci sendiri. Apalagi kalau mereka mau beli bahan makanan di sini, kita sajikan dulu dalam bentuk salad. Jadi anak-anak itu belajar dari biji, menanam, panen dan harus makan. Jadi jangan sampai anak-anak senang panennya nggak mau makannya. Ya, anak-anak sekarang suka rada malas makan sayur kan. Nah, jadi kalau kita diajak, ayo makan sayur biar sehat, gitu ya. Adalah bunga yang selalu didambakan ibu-ibu kalau nyuci baju. Ibu-ibu kalau nyuci baju harus ada matahari. Inilah bunga matahari. Kami tanam bunga matahari di sini ada berbagai fungsi, Kang Faras. Apa itu, kita Pak? ke anak-anak disampaikan, adik-adik siapa yang bisa gambar bunga? Pasti semuanya menggambar aja bunga matahari pertama kali mereka menggambar ya. Bulatan, dikasih daun, jadilah bunga matahari. Mudah digambar. Nah, bunga matahari ini punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, dia berfungsi sebagai tanaman refugia. Refugia itu artinya bisa mengusir hama yang menyerang tanaman yang kita sengaja tanam. Itu kemampuan dia. Yang kedua, dia sumber polen. Polen itu sumber makanannya si lebah. Kita punya lebah lah. Nanti kita akan lihat lebah. Nah, setelah itu dia bijinya itu jadikan pakan burung, pakan ayam, atau diperas menjadi minyak. Masya Allah. Sunflower oil. Kalau kita lihat bunga matahari, Kang Farah, anak-anak bisa menentukan arah kiblat. Di mana bunga matahari menghadap, pasti insya Allah belakangnya adalah kiblat. Karena bunga matahari ke timur. Maka kiblat ke barat. Tentunya baratnya harus dipresisi lagi dengan kompas ya. Tapi kalau kita di hutan atau di mana mau sholat nih, nah lihat aja bunga matahari. Kalau dia menghadap ke sana, berarti belakangnya insya Allah kiblat. Nah begitu. Kita sampaikan ke anak-anak. Ilmu baru ini Pak. Masya Allah. Yuk kita lihat sekarang lebah ya. Lebah. Kita lihat Baik, lebah, Pak. Kita tiba di rumah-rumah lebah. Masya Allah, lebah ini ada dalam Al-Quran ya. Betul. Disebutkan ya. An-Nahl. An-Nahl, ada suratnya khusus tentang lebah. Betul. Jadi apa yang dia kerjakan selalu hal yang baik, apa yang dia ambil selalu dari hal-hal yang baik. Lebah yang kita pelihara ini namanya lebah trigona. Nah, jadi jangan khawatir, ini lebah tak bersengat. Dan bentuknya beda dengan gambar lebah-lebah biasanya. Kalau lebah biasa yang bersengat itu ada belang kuning di perutnya. Yang ini bentuknya seperti semut. Nah ini dia akan terbang, kemudian balik lagi, mengambil polen, mengambil nektar dari bunga matahari, masuk lagi dan seterusnya. Biasanya anak-anak oleh kita diajak untuk mendekat, kemudian melihat ada apa di dalamnya. Nah, supaya mereka melihat betapa si lebah ini kecil-kecil jagoan, dia bikin sarang, bikin telur, juga bikin madu. Nah, ini si telurnya ini sangat, nah itu Kang Faras. Ini telur-telurnya. Nah, telur-telur lebah nih. Nah, si telur ini kalau warnanya begini itu telur muda, baru baru diisi dengan larva ya, calon larva. Nah, kalau yang sudah warnanya seperti itu, lebih muda, itu justru telur tua. Kemudian inilah di sini kantong madu, biasanya dengan kantong polen. Nah, ini kantong polen nih, warnanya kuning tuh. Betul. Dari serbuk sari bunga matahari tadi. Trigona ini unik, pada saat dicicip oleh anak-anak insya Allah manis. Tapi 3 hari setelah itu dia akan asam. Jadi madu itu jangan dibilang madu rasanya manis, belum tentu. Kalau yang trigona asam. Tapi justru trigona inilah kandungan bipolen, kandungan propolisnya paling tinggi. Jadi kalau Kang Farham ingin lebih sehat, ingin jauh dari segala macam penyakit atau lagi flu, kalau dipilih madu, ada jajaran madu bermacam-macam lebah, maka pilihlah yang trigona. Itu yang paling bagus. Anak-anak pasti ribut kalau ada di sini, karena mereka kan pertama kali lihat masuk ke lorong, di kiri kanannya ada hewan yang besar-besar, yang biasanya mereka hanya lihat di gambar. Nah, inilah sapi yang kita pelihara. Sapi yang ada di sini sapi jantan semua. Kenapa sapi jantan? Karena di sini diutamakan sapi pedaging.
kotorannya kita tunggu di kebun. Nah, kotoran ini yang sangat bagus untuk sayuran tadi dibikin kompos ya. Kemudian kita juga sini pakai namanya silase atau rumput yang sudah diawetkan. Jadi bukan lagi rumput hijau, tapi kita sudah menggunakan teknologi silase. Nah, inilah yang kita sampaikan ke anak-anak tentang belajar bahwa rumput ini bisa diawetkan. Ini kalau sudah awet seperti ini, setahun 2 tahun ini bisa disimpan. Jadi kalau ada saatnya musim kemarau di mana sulit kita mendapatkan rumput hijau, maka rumput silase ini kita pakai. Nah, Waras, kita tadi kan ngelihat sapi dari depan ya. Betul. Sekarang dari belakang. Sekarang dari belakang. Setiap hari sapi ini makan kira-kira hijauan itu 40 kilo. 40 kilo dia masuk ke dalam perutnya, tentunya diolah, nah dia akan keluar menjadi kotoran. Kotorannya itu sehari hampir 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, ini kita manfaatkan selain jadi kompos, kita juga ke depan mudah-mudahan segera nih kita akan olah menjadi biogas. Nah, jadi biogas ini menghasilkan gas yang bisa kita bakar jadi api. Sehingga rumah makan dan kafe itu mudah-mudahan ya sekitar 30-40% gasnya sudah tidak pakai LPG lagi. Nah, inilah kuda yang kita pelihara di sini. Jenisnya memang cukup tinggi nih kudanya. Dan biasa dipakai kegiatan anak-anak tunggang kuda di sini. Lapangannya di sebelah sana cukup besar. Anak-anak biasanya karena banyakan rombongan, satu anak itu kebagiannya 2 putaran. 2 putaran naik kuda, kemudian juga diperlihatkan, didemonstrasikan keterampilan memanah berkuda. Jadi juga sama, para pelatih di sini karena memang mereka sudah terbiasa dengan memanah berkuda, diperlihatkan ke anak-anak. Sebagai motivasi suatu saat mereka bisa kalau mau belajar, dimulai dari memanah dulu, kemudian nanti langsung ke berkuda. Kita sambil berkuda. Alhamdulillah Kang, kita sudah berjalan dari sejak apa tadi yang pertama anggrek ya? Anggrek dan seterusnya sampai berakhir barusan di kuda ya. Biasanya kegiatan ini 2,5 jam sampai 2,5 jam. Meskipun lama, terasa berat, tapi bagi anak-anak insya Allah akan senang ya, akan menyenangkan. Dan terakhir, anak-anak itu kita ajak ke masjid ini, Masjid Darul Aulia, yang waktu peletakan batu pertama dan desain ini oleh gubernur kita. Dan sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Dan di masjid ini anak-anak nanti sholat duhur biasanya, sholat duhur bersama. Dan setelah sholat duhur tentunya bisa dilanjutkan aktivitas apakah makan atau mereka bermain dan bebas mau pulang jam berapa saja. Bahkan kalau mau tidur di sini bisa. Di samping kita ini ada tenda lah di masjidnya ya. Di masjidnya ada tenda, ini diperuntukkan bagi para musafir atau siapapun yang mau beristirahat. Jadi dibuat oleh DKM Darul Aulia ini, masjid ini melayani umatnya, siapapun yang kesini dan segala kebutuhannya. Dipersilahkan supaya menikmat setelah tadabbur alam. Kemudian di sini pun kita kaji lagi apa yang kita dapatkan di kebun, sesuaikan dengan pengetahuan kita di Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak Pak Dandi sama-sama Kang Farah. Jalan-jalannya yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang mau berwisata ke Teras Lembang, Edu Agrowisata, silahkan bisa cek informasi yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Dandi atas kesempatannya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.